Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Berjumpa lagi dengan saya, Tri Joko Waleo. Oke, kita Waalaikumsalam, Pak. yang lain ya. Mungkin 5-10 menit lagi biar semuanya paham. Iya, Pak. Hukum maritim. Ada itu minta tolong nanti bisa ya. Selamat siang, kita mulai aja untuk belajar kita tentang hukum maritim. Gimana suara terdengar jelas? Baik, Pak. Dengar jelas, Pak. Oke. Kita tahu bahwa negara kita adalah negara kepulauan dengan dari Sabang sampai Merauke, dan kita tahu jumlah daripada pulaunya hampir ribuan. Makanya sangat penting pemahaman hukum maritim guna menjaga profesionalitas pelaut Indonesia. Jadi bahwa sekarang adalah era ya digitalisasi, handphone kalian sudah smart dan kalian pun menjadi pelaut harus smart. Makanya perlunya kita mengetahui tentang hukum maritim, hukum tentang kepelautan. Ya. Sejarah bahwa Indonesia adalah negara lautan yang terdiri oleh pulau-pulau. Itu perkataan daripada Yus Soekarno ya sebagai mother father negara kita. Ini kita tahu negara kita negara kepulauan yang pasti transportasi yang paling dominan adalah transportasi laut. Karena untuk menghubungkan antara pulau kita perlu transportasi laut. Tidak mungkin kita menghubungi satu pulau dengan pulau lainnya dengan transportasi darat. Tentu biaya untuk membangun sebuah jembatan, membangun sebuah trans mungkin ya di bawah laut itu biaya yang sangat mahal. Makanya di Indonesia dari Sabang sampai Merauke sudah ada namanya mungkin negara sudah membangun tol laut, banyak kapal-kapal dari PLNI di Perhubungan Laut yang kita tahu banyak beroperasi. Itu salah satu adalah untuk membangun agar antara Sabang dan sampai Merauke ini ekonominya terjalin dengan baik dan dengan komoditas yang sama, harga jadi sama. Karena satu-satunya adalah transportasi. Ketika transportasi berbiaya mahal, tentu efeknya adalah dengan barang-barang akan menjadi mahal. Hukum maritim atau maritim law menurut hukum Black Law Dictionary adalah hukum yang mengatur pelayaran dalam arti pengangkutan barang dan orang melalui laut, kegiatan kenavigasian dan perkapalan sebagai sarana moda transportasi laut, termasuk aspek keselamatan maupun kegiatan yang terkait langsung dengan perdagangan melalui laut. Jadi pelayaran atau maritim adalah sebuah transportasi atau pengangkutan barang dan orang melalui laut, terus kegiatan kenavigasian, misalnya dari divisi navigasi Sabandar ingin membuat pemetaan laut, atau dari topografi dari Angkatan Laut ingin membuat, itu masuk dalam dunia maritim.
dan perkapalan sebagai sarana. Nah, mungkin kapalnya, dokingnya, terus aspek kegiatan, di asuransi, agenan, semua adalah masuk dalam hukum maritim. Ya. Seperti apa diklat itu pun masuk dalam dunia maritim. Oke, ini jelas kan mengenai dasar-dasar hukum maritim. Oke. Tujuan hukum maritim. Satu, menjaga kepentingan tiap-tiap manusia dalam masyarakat maritim supaya kepentingannya tidak dapat diganggu. Jadi setiap-tiap manusia yang ada dalam masyarakat maritim seperti tadi perusahaan pelayaran, galangan kapal, perusahaan asuransi, ekspedisi muatan kapal, pelautnya, semua yang berhubungan dengan dunia pelayaran di maritim itu supaya tidak terganggu kepentingannya, hak-hak dan kewajibannya terpenuhi, makanya dibuatlah suatu peraturan, suatu undang-undang, dan semuanya dalam hukum maritim. Setiap kasus yang menyangkut kemaritiman diselesaikan berdasarkan hukum maritim yang berlaku. Jadi setiap case-case perdata yang berhubungan dengan hukum maritim, berhubungan dengan pelayaran, hak dan kewajiban seperti asuransi dan segala semua ada dalam hukum maritim. Walaupun kita masih menggunakan kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pidana ya, itu Belanda sendiri mungkin 400 tahun yang lalu sudah membuat sebuah undang-undang. Jadi memang hukum maritim kita, hukum dasar hukum undang-undang untuk mengatur semua manusia yang ada di Indonesia ini masih menggunakan kitab undang-undang hukum dagang. Hukum maritim pertama manusia. Manusia itu ada nakoda, ada wakapa, ada galangan kapal, terus badan hukum, ada peraturan, undang-undang, ada AIMO, ada SOLAS, ada MARPOL, undang-undang hubungan laut, undang-undang peraturan pemerintah. Semua itu adalah badan hukum. Oke, hukum maritim. Benda berwujud, benda tak berwujud, ya, benda berwujud kapal, cuma kapal-kapal, muatan kapal, benda tak berwujud, peraturan, undang-undang, surat kuasa, dan lain-lain yang berhubungan dengan hitam di atas teman-teman seperti PKE, perjanjian kerja laut, perjanjian perjanjian kerja laut dengan Sabanda, perjanjian kerja laut dengan perusahaan, itu masuk dalam benda tak berwujud. Benda bergerak, ya, kapal bergerak ya. Terus muatan kapal moving dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain sehingga sampai ke tempat penerimanya. Benda tidak berwujud, galangan kapal, kantor, pelayaran, terus banyak yang lain. Ngomongkan hukuman maritim. Jadi hukum maritim pun digolongkan menjadi dua, hukum maritim internasional, hukum maritim internasional. Teman-teman mungkin yang ketika ada masalah di luar negeri harus paham undang-undang atau peraturan sebuah negara di sana. Itu sudah ada semua dalam SOLAS, dalam AIMO, peraturan-peraturan kita jelaskan tentang bea cukai, tentang semuanya. Contoh kasus. Jadi contoh kasus hukum maritim internasional pada tanggal 3 September 2021 dilakukan penahanan terhadap 3 orang kru kapal berbendera Korea.
Mereka ditetapkan sebagai tersangka dikarenakan saat bersiar di negara India, mereka tidak membawa dokumen pendukung. Nah, ini juga bagi teman-teman yang mungkin bayar ya, ke negara asing atau keluar dari negara Indonesia pun harus paham negara mana yang banyak petugas pelakunya itu adalah mafia atau mencari keuntungan dari pengenahan kita. Jadi seperti di India, Korea, Vietnam, apalagi di negara komunis ya, bahwa di sana ada namanya jam malam, sehingga kita tidak boleh pesiar sampai jam 12. Nah, di negara India sendiri ini memang sering melakukan petugas-petugasnya itu mencari kesempatan. Biasanya lihat nih kapal kita berapa hari bongkar muat di sana. Misalnya taruh 4 hari. Biasanya di hari pertama sampai hari-hari ketiga itu kita tidak pernah ditanyakan kalau pesiar. Kita mau sorpas atau paspor, tidak ditanyakan. Nah, nanti pas di hari, karena kita orang nggak ditanya kok sama security atau di pos gitu kan. Nah, biasanya kadang-kadang teman ada yang lengah ya kan. Nah, di hari-hari terakhir itulah. Nah, biasanya pas kita mau balik, ya kan ditanyain itu mana paspor kan. Jadi adalah 3 orang. Ini 3 orang ini walaupun kapal berbendera Korea ini orang Indonesia ya. Jadi mereka ini ya itu tadi lengah. Orang biasanya nggak bawa paspor nggak masalah ya kan. Nah, hari itu hari terakhir. Nah, dan kapal ini baru pertama kali mereka tidak paham di India itu dia punya petugas-petugasnya itu mencari kesempatan. Nah, ketika hari terakhir kapal udah mau berangkat, dia nggak bisa masuk kan karena nggak ada dokumen pendukung, akhirnya dimasalahkan. Dan tentu perusahaan pun pasti tahu karena kapal nggak jalan kan, kapal lakukan ini akhirnya mau nggak mau akhirnya keluar uang itu banyak. Dan biasanya kalau ini antara agen dan petugas itu saling bermain. Nah, ini makanya teman-teman mungkin yang harus tahu negara-negara Asia itu yang ininya seperti di India, di Vietnam, kalau di Eropa itu ada Eropa Timur, di Lituania, di Rumania, ini negara-negara ini tugas-tugasnya mencari kesempatan. Nah, teman-teman kemanapun keluar atau siar, usahakan membawa dokumen pendukung. Kalau tidak ada paspor, biasanya diganti dengan sorpas. Oke, paham teman-teman ya? Oke, maritim internasional banyak lagi sebenarnya. Entah masalah dokumen kapal, dokumen mati atau terjadi limbah, itu banyak sebenarnya. Tapi ini untuk pelautnya ya dokumen pendukungnya. Terus hukum maritim nasional, contoh kasus 3 orang ditetapkan tersangka tenggelamnya KIP Yunais pada tanggal 13 Agustus 2021. Jadi kapal Yunais ini adalah kapal penyeberangan Ketapang Gilimanuk. Kita tahu bahwa di Selat Bali itu kapal itu tidak bisa lurus melintang gitu ya. Dia harus ke utara dulu untuk ini baru turun ke bawah karena arus daripada Selat Bali itu sangat kuat sekali. Sehingga pada hari-hari tertentu atau waktu-waktu tertentu cuaca sangat buruk. Nah, ini di Banyuwangi terjadi yang menyebabkan kehilangan jiwa. Sebelum ada penyidik ada penyidik sipil. Jadi 3 tersangka itu adalah nakoda kapal. Nakoda kapal sendiri kenapa terjadi menjadi tersangka? Menjadi tersangka karena
sebagai otoriti bahwa dia yang mempunyai kekuatan penuh, dia punya apa, dia bertanggung jawab karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 peraturan pemerintah itu bahwa dia bertanggung jawab kepada satu orang, apa orangnya ini maksudnya krunya ya. Terus kedua adalah muatan itu bisa penumpang itu masuk muatan. Terus ketiga kapalnya itu sendiri. Terus keempat lingkungan. Makanya nakoda ini harus bertanggung jawab kepada 4 hal ini. Manusia yang ada di atas kapal, terus muatannya, 3 kapalnya, 4 lingkungan. Makanya nakoda menjadi tersangka karena kapal itu apa seharusnya sudah ada muatan, misalnya muatan sekian orang, ya. Tapi karena waktu itu lagi mungkin liburan season gitu kan, lagi apa libur, banyak penumpang penuh, akhirnya apa overdraft, muatan juga banyak. Sekarang kan mungkin truk odol ya, overdimensi, overledge itu kan sudah dilarang, tapi kebanyakan masih ada, dan itu pun sudah dilarang sebenarnya naik kapal feri karena odol ini overdimensi, yang seharusnya bisa 2 truk, dia bisa truk sendiri. Makanya nakoda menjadi tersangka karena dia kapal yang harusnya tidak over. Terus yang kedua adalah kepala cabang. Kepala cabang memberikan instruksi dan mengizinkan nakoda untuk menambah muatan. Ini pun instruksi daripada kepala cabang ya. Entah ada, jadi tidak diabaikan tentang keselamatan daripada kapal itu sendiri. Terus yang ketiga adalah Sabandar. Sabandar pun menjadi tersangka karena Sabandar orang yang membuat surat izin layar. Seharusnya kapal sebelum bayar itu kan ada yang namanya cek, sehingga kapal yang akan belayar itu sudah benar-benar clearance. Makanya sebelum kapal belayar itu ada namanya clearance, bahwa kapal itu sudah siap untuk belayar, siap kapalnya, siap orang-orangnya, dan siap tracknya gitu, bahwa kapal ini safety. Makanya biasanya di clearance itu ada tanda tangan nakoda bahwa kapal saya sudah siap untuk belayar. Nah, kenyataannya kepala Sabandar tidak melakukan pengecekan bahwa kapal itu overdraft. Dan didasarkan dari CCTV, kapal itu sudah overdraft. Jadi waktu itu kepala Sabandar ingin mengelak dengan bukti-bukti, tapi CCTV sudah memperlihatkan bahwa kapal itu overdraft. Ya. Jadi ini adalah salah satu contoh hukum maritim nasional. Jadi contoh hukum internasional, sekarang contoh hukum. Mungkin ada yang bertanyakan, teman-teman? Oke, kalau tidak ada pembukaan kita mungkin kita selesaikan, kita lanjutkan dengan undang-undang tentang kelautan ya, biar teman-teman tahu hak-hak dan kewajiban sebagai seorang pelaut, sebagai pelaut yang smart, sebagai pelaut yang cerdas, harus punya undang-undang. Terus bentar ya, ada ganggu dulu. Macam-macam.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang keimigrasian, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan dan tumbuh-tumbuhan. Jadi walaupun kita pelaut, kita ada berhubungan dengan semuanya, imigrasi, tentang karantina. Kemarin zaman COVID itu yang berperan penting adalah karantina kesehatan, ya, bahwa KKP sebelum kapal belayar, karantina yang menentukan kapal ini bisa sandar atau tidak. Ya. Oke, pelaut adalah awak kapal. Ya. Ingat ini pasal 1 angka 40 atau ayat 40 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Awak kapal yaitu orang yang bekerja atau dipekerjakan mesin aja bukti mesin kan masalah nggak bisa dipakai. Oh, ya kan itu pekerjaan saya aja. Iya, tapi kan yang penting yang penting kan tujuannya engine tidak overspeed. Tulisnya itu engine tidak overspeed. Jadi pelaut berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 ini orang yang bekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil. Nah, jadi di buku sijil ada di buku pelaut di sijil, terus di kapal pun harus ada buku sijil, ya, bahwa setiap orang harus disijil di buku di kapal. Ya, jadi itu tadi pelaut berdasarkan undang-undang adalah awak kapal. Berdasarkan peraturan pemerintah perhubungan 30 tahun 2008 tentang dokumen identitas pelaut. Pelaut adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian atau keterampilan sebagai awak kapal. Walaupun harus sekarang itu kan harus mempunyai ijazah kompetens, baik itu mulai dari rating sampai nakoda. Ya, rating itu adalah rating engine atau rating deck, itu adalah Certificate of Competence, bahwa yang bersangkutan sudah berkompeten, sudah mempunyai kualifikasi sebagai seorang rating. Ya, itu juga yang punya ijazah ATT 5, 4, 3, 2, 1 itu adalah ijazah kompetens, bahwa orang ini sudah berkompetens, sudah punya kualifikasi keahlian atau keterampilan sebagai awak kapal. Nah, itu berdasarkan pasal 1 nomor 17, terus peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2008. Jadi orang yang bekerja di kapal harus mempunyai sertifikat.
Kayak teman-teman semua ingin menjadi pelaut harus punya sertifikasi. Orang mau naik di kapal penumpang harus ada sertifikasinya lagi, kapal-kapal yang spesialis. Mungkin tahun-tahun 80, 90 orang cukup hanya menggunakan SKP atau buku pelayaran. Seiring zaman bahwa ada peraturan-peraturan, terus mulailah sertifikasi itu diharuskan. STCW, ada namanya BST, ada SCRB, dan lain sebagainya. Oke ya, pelaut. Pelaut adalah pertama adalah nakoda. Ya. Jadi nakoda adalah orang yang memimpin kapal berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 341, pasal 342, pasal 397, 399, 408, 427 itu terangkan nakoda pemimpin kapal. Tadi jelaskan bahwa nakoda itu sebagai pemimpin kapal tanggung jawab kepada pertama manusia yang di atas kapal. Ya. Jadi dunia itu adalah tanggung jawab nakoda. Makanya clearance ketika terjadi sesuatu, nakoda yang pertama akan ditanyakan. Ya, ada kru sakit, ada kru ini, nakoda yang bertanggung jawab. Makanya apapun yang terjadi di atas kapal, nakoda itu harus tahu dan mesti tahu. Karena dia bertanggung jawab pada 4 hal. Ini undang-undang yang bukan saya. Jadi di pasal-pasal ini kan dari secara garis besarnya nakoda bertanggung jawab kepada manusia yang di atas kapal. Terus kedua muatannya, muatannya pun adalah tanggung jawab daripada nakoda, ya. Nakoda menurut saja bertanggung jawab pada muatannya. Jadi bagaimana muatan ini mulai dari pelabuhan muat sampai pelabuhan bongkar, muatan ini tidak kurang satu apapun sehingga mendapat keuntungan dan daripada muatan itu sendiri. Kalau muatan ini sampai delay, harus ada hal yang tidak sampai, ada kerusakan, ada kehilangan, tentu fee keuntungan daripada membawa kapal itu akan terpotong. Oke ya. Terus yang kedua, pelaut anak buah kapal. Anak buah kapal adalah mereka yang terdapat pada daftar anak buah kapal, monsterol. Ya, itu berdasarkan apa? Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 375, 395, 401, 413, 434. Jadi di atas kapal itu pelaut hanya ada 2, nakoda dan anak buah kapal. Jadi nakoda itu bukan anak buah kapal. Nakoda adalah pemimpin di atas kapal berdasarkan undang-undang. Jadi kalau siapapun yang melanggar undang-undang ini, ketika kita tahu hukum, kita bisa pidanakan, kita bisa laporkan, bisa kita lapor ke Sabandar. Misalnya teman-teman yang belayar keluar, ya kan, terus terjadi ada intimidasi di atas kapal oleh nakoda tanpa ada SOP atau tidak ada berhubungan dengan perjanjian di kerja laut. Nah, apalagi sekarang sudah namanya MLC ya, itu sudah diatur jam kerja daripada anak kapal, berapa jam sudah ada. Walaupun ada hal-hal emergensi, kita harus bekerja. Jadi pelaut ada 2 macam, nakoda dan anak buah kapal. Nah, terus anak buah kapal itu sendiri dibagi 2, yaitu perwira kapal, itu anak buah kapal. Perwira kapal adalah anak buah kapal yang oleh daftar anak buah kapal diberi pangkat perwira. Nah, tadi berdasarkan kualifikasi tentu ya kan, berdasarkan sertifikat of kompetensinya. Nah, dia bisa diangkat menjadi perwira. Berdasarkan apa? Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 376. Terus pembantu anak buah kapal adalah semua anak buah kapal selebihnya. Jadi setelah perwira, semuanya adalah anak buah kapal. Ini teman-teman sini paham ya? Anak buah kapal, perwira kapal, siapa? Jadi kalau teman-teman sini punya kompetensi, berarti bisa dasar undang ini bisa menjadi orang perwira.
Oke, ada yang mau ditanyakan atau yang mau diskusikan mengenai laut tadi undang-undang nakoda. Tadi nakoda pemegang kewibawaan umum dari kapal. Nah, pasal 38, 385, mungkin di tahun era-era tahun 80-an, 90 itu kan, atau mungkin zamannya ayah-ayah kalian yang menjadi pelaut, bahwa suara nakoda itu sama dengan suara Tuhan. Itu apa itu hanya anekdot, tapi benar, dulu memang nakoda itu mempunyai wibawa, ya. Mungkin bisa bertanya sama dengan ayah kalian atau kakek kalian bahwa nakoda itu dulu mungkin kita mau bertemu nakoda aja itu seperti kayaknya ingin bertemu siapa gitu, karena dia mempunyai kewibawaan. Tapi seiring dengan era zaman, era pendidikan, kurikulum, mungkin itu yang membuat sekarang nakoda itu wibawanya, walaupun masih ada orang-orang yang punya leadership yang baik dan bagus, itu dia punya wibawa di atas kapal. Terus pemimpin kapal itu jelas sebagai tiga, nakoda lah sebagai penegak hukum. Dia bisa menjadi sebagai polisi, sebagai jaksa, sebagai investigator ketika terjadi masalah di atas kapal. Berdasarkan apa? Pasal 387, 388, 390, berdasarkan kita undang-undang dagang. Ada pasal dan hukumnya. Jadi ketika ada masalah di atas kapal, Kapolda harus membuat penegakan hukum di atas kapal. Jadi berdasarkan undang-undang. Ya. Terus sebagai pegawai pencatatan sipil. Nah, ini bagi teman-teman mungkin yang di atas kapal, Mas, jangan ya kan ingin menikah gratis ya kan, nakoda sebagai pencatatan sipil, tapi hanya sebagai mencatat ya. Misalnya teman-teman di sini punya pacar di Bitung gitu kan, nah, kapal sering masuk Bitung nih, kan bisa keluarga si perempuan calon kalian di atas kapal, nah, bisa nakoda melakukan pernikahan di atas kapal dan mencatat pernikahan itu dengan sesuai dengan agama ya. Mungkin yang Islam harus saksi, harus ada apa. Tapi yang bisa mencatat ini ya nakoda. Itu kalau nikah di atas kapal ya. Nah, bendera itu mempengaruhi kalau udah di darat, tidak. Jadi di atas kapal itu bisa sebagai pencatatan sipil. Misalkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang kependudukan. Jadi di situ jelaskan nakoda bisa sebagai pegawai pencatatan. Terus nakoda juga bisa sebagai notaris. Pasal apa? Pasal 97 Kitab Undang Hukum Dagang. Ya. Jelas bahwa nakoda itu mempunyai wewenang cukup besar di atas kapal. Jadi di atas kapal, bukan di luar dari kapal itu sendiri ya. Di atas kapal, negara Republik Indonesia, nakoda mempunyai wewenang seperti yang tadi saya sebutkan. Oke, ada yang mau ditanyakan kawan-kawan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Ini sering kejadian di atas kapal, pasal 385 Kitab Undang-Undang Perdagangan. Nah, ini isinya tanpa izin nakoda, anak buah kapal tidak boleh meninggalkan kapal. Apalagi kemarin COVID ya, itu kan orang mau keluar kade pun berdasarkan KKP itu tidak bisa ya, kalau tidak ada izin daripada KKP turun. Dan nakoda berdasarkan peraturan ya harus membuat sebuah peraturan bahwa tidak ada orang yang boleh izin turun dari kapal. Jadi jika nakoda melarang anak buah kapal kapal, itu pun harus ada alasan penolakannya. Nah, misalnya
Mas Arief ini sering turun di Ambon, Wayame. Nggak taunya kalau turun ini sering berbuat masalah gitu atau troublemaker, sehingga kalau turun di Ambon pasti ada masalah. Nakoda berhak tidak menolak memberikan izin. Nah, berdasarkan ya tentu ada alasannya. Itu juga nakoda bisa menolak orang untuk turun ini, bisa turun pesiar, meninggalkan kapal karena dia mungkin mau resign, tapi tiba-tiba gitu, tidak ada notes, tidak ada apa, itu berhak menolak. Dan ini jika si kru ini tetap melaksanakan atau tetap meninggalkan kapal, kena pasal 385. Nah, ya untungnya sekarang ini tahunnya pasal 385 ini, ya, dia tidak mempermasalahkan ada kru yang turun tiba-tiba main ngambil ini bisa laporkan ke polisi. Nah, bagi teman-teman yang sini sudah tahu, ya nanti di atas kapal jangan kasih tahu nakoda, ya cukup kalian aja yang tahu. Karena pasal ini kalau nakoda tahu, dia menjadi otoriter nih. Oke ya, ini just kidding aja. Yang penting kita tahu tentang pasal-pasal. Ini tentang UNCLOS, mungkin kita hanya sekedar ini aja bahwa UNCLOS Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang laut, tentang hukum material dan sebagainya. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui. Yurisdiksi kriminal di atas kapal asing. Bayar dia. Kapal berbendera asing harus paham. Kapal niaga asing tunduk pada yurisdiksi negara pantai terhadap kejahatan yang dilakukan oleh awak kapal niaga asing. Jadi jika kapal kalian berbendera Indonesia dan belayar mungkin ke India ya, saya bilang India ini petugasnya mulai dari petugas staf sampai semuanya itu kalau bisa membuat sering membuat ulah gitu sehingga kita kena pasal gitu. Makanya hati-hati, makanya kan pernah kalau ada anekdot gitu kan, kalau ada orang India dan ada ular kobra, pasti yang dibunuh adalah orang Indianya dulu, kobranya belakangan. Nah, karena itu tadi ya kan, memang makanya hati-hati teman kalau yang belayar ke India ya. Jadi kapal yang berbendera negara asing harus tunduk, walaupun wewenangnya ada di nakoda ya. Nah, ketika masuk di suatu negara lewat batas teritorial, batas negara pantai, sudah mengikuti undang-undang daripada yurisdiksi negara pantai tersebut. Jika di atas kapal terjadi kejahatan, entah itu perkelahian, entah itu ada pencurian di atas kapal dan sebagainya, ada pidana atau pidata, nah itu harus dasarkan kalau nakoda melaporkan itu terkena undang-undang negara pantai tersebut. Jadi tidak berlaku lagi undang-undang daripada bendera kapal. Nah, ini yurisdiksi kapal asing di perairan pedalaman. Kapal asing yang memiliki perairan suatu negara, maka kapal tersebut berada di bawah yurisdiksi negara yang bersangkutan. Karena itu ketika sekolah SD, SMP, kuliah, ya pernah mungkin sering tahu ketika belajar geografi, belajar sejarah, bahwa negara Indonesia adalah negara yang karena dia berada di antara dua benua dan dua samudra. Jadi seperti misalnya kapal itu memasuki mulai dari Batam, dia ingin ke Pasifik, ke Australia, dan melewati Laut Jawa atau nah itu dia harus sudah memasuki perairan pedalaman. Dan ini yang tidak pernah dilaksanakan oleh negara kita.
Padahal ketika negara itu sudah kapal itu masuki negara yurisdiksi perairan pedalaman, kita berhak misalnya membuat undang-undang bahwa kapal yang memasuki perairan pedalaman harus menggunakan pandu, dan wajib pandu. Ini padahal itu adalah pemasukan yang ini yang tidak pernah banyak dari ahli-ahli hukum itu bahwa sudah banyak memberikan advice ke negara untuk menghasilkan investasi yang cukup besar, ya kan, ini salah satunya. Ya. Cuma entah alasan politik atau apa, ini tidak dilaksanakan. Seperti Selat Malaka itu kan ada batasan di mana bahwa ini masuk dalam perairan pedalaman. Banyak kapal-kapal besar itu harus menggunakan wajib pandu, tapi mereka wajib pandunya menggunakan wajib pandu Singapura. Padahal Singapura jauh. Ini yang sangat ini ya. Nah, mudah-mudahan nanti ada kawan-kawan di sini yang kelak menjadi mungkin pemerintahan bisa menyampaikan. Kita sudah menyampaikan dari ahli-ahli hukum tata negara, hukum tapi masih digodok bertahun-tahun ya. Padahal ini suatu investasi yang sangat besar. Daripada negara ambil pajak pada rakyatnya, pandu itu besar ribuan dolar kalau ada kapal asing gitu kan. Itu adalah investasi yang sangat besar. Terus yurisdiksi di laut teritorial, di laut perbatasan di suatu negara. Ya, ini kalian baca-baca. Oke, otorisasi pelabuhan. Apa aja sih otorisasi pelabuhan? Yang ada di pelabuhan ini di negara manapun sama semua ya. Jadi OP atau operator pelabuhan, sabandar, kalau dulu disebut harbor master. Ketika kalian punya perselisihan dimanapun berada dan nakoda tidak bisa menyelesaikannya, kalian bisa lapor ke sabandar atau harbor master. Misalnya perselisihan masalah jam kerja, tapi tetap harus punya data analis ya. Jangan hanya melaporkan, akhirnya malah nimpa kalian sendiri gitu kan. Kalau kalian tidak bukti untuk melaporkan ke pihak yang berwajib atau pihak berwenang. Terus bea cukai, tentu harus paham ya, mana barang yang boleh dibawa masuk ke suatu negara dan mana barang yang tidak boleh. Terus sistem keimigrasian. Terus sistem kekarantinaan di pelabuhan. Nah ini bahwa karantina sebenarnya adalah sebuah institusi yang berhak dia mengizinkan kapal ini sandar atau tidak. Ini banyak orang tidak paham ya. Jadi ketika kapal berlabuh, mereka maunya itu langsung turun. Nah, padahal berdasarkan undang-undang karantina, kapal sebelum ada clearance dari karantina siapapun, mau itu bea cukai, mau itu angkatan laut, tidak boleh naik ke atas kapal. Gitu juga di atas kapal tidak boleh turun, kecuali ya kan, misalnya polisi nih ingin melakukan investigasi, nah, dia lapor agen lapor dulu ke karantina. Nah, jadi ada prosedurnya. Begitu juga, kecuali ada orang sakit di atas kapal yang harus turun, ya kan. Nah, itu tetap agen menginfokan ke karantina, ya kan. Nah, nanti karantina akan lihat sakitnya karena apa. Kalau sakit karena virus kemarin itu kan biasanya karantina. Makanya kapal bisa tidak berlabuhnya itu KKP yang ini kan sering salah, ya kan. Orang itu kapal udah anchor, jadi sering teman-teman langsung siar aja. Karena ini ada jadi kesehatan, pertanian, karantina tumbuh-tumbuhan deh. Mungkin teman-teman yang sering
membawa atau bawa kembang apa dari suatu daerah ke daerah lain walaupun di dalam Indonesia itu harus melalui karantina. Cek, pohon itu membawa virus. Kadang-kadang ada satu tumbuhan di tempat lain itu dia virus itu tidak bisa berkembang biak. Tapi ketika masuk ke daerah yang suhu dan awalnya sudah berubah, nah, itu bisa berkembang biak. Nah, ini biasanya akan dicek oleh karantina. Itu juga karantina hewan. Misalnya burung dari Papua juga tidak boleh lagi. Ada undang-undang daripada karantina itu sendiri. Nah, ini yang teman-teman harus tahu. Hukum kepabean ini biar cukai ya. Kalian baca. Ini ketika kita melanggar ini, itu apalagi yang berhubungan dengan karantina, itu dia punya dendanya itu bukan puluhan juta ya, tapi ratusan juta sampai miliar. Karena apa? Itu kita dianggap membawa virus, walaupun mungkin virus nggak ada, ya kan? Itu kalau misalnya berdasarkan undang-undang itu dia punya dendanya paling sedikit 5 miliar rupiah. Nah, bayangkan, hanya karena kita bawa mungkin anggrek dari kapal dari daerah, kita bawa nih ke Jakarta, ya kan? Nah, karantina mungkin lagi pusing gitu kan, staf karantinanya atau pengawas karantina lagi nggak uang, ya. Kita sama dia, kita bisa ini paling sedikit, ya kan? Ini udahlah kita daripada kena 5 miliar dan hukuman 10 tahun, ya kan, ya udah bayarlah 20 juta ya kan, atau 30 juta. Kalau kita ditilang di jalan raya masih mending 300.000, 500.000. Nah, tapi kalau ini ada pasalnya kan, ya kan, pasal 102 kan undang-undang, apa yang melanggar undang-undang terkenal lah dia. Teman-teman, kalau mau sesuatu kan baik-baik, ya kan. Sekarang di era yang semuanya apa-apa diviralkan, mungkin pun teman-teman di karantina di Bea Cukai itu sudah tahu. Salah satu contoh Tanjung Priuk. Tanjung Priuk, imigrasi Tanjung Priuk dan imigrasi Jakarta Utara itu lain. Jadi ada salah satu orang asing, dia sebagai superintenden ya di sebuah perusahaan. Apa? Karena dia tidak paham dan agen yang ini pun tidak paham, nah dia hanya bisa untuk di Jakarta, tapi tidak untuk masuk pelabuhan Tanjung Priok. Nah ini ya banyak agen perusahaan pelayaran tidak tahu. Dia naik ke kapal, ya kan? Dan ini inceran memang, ya kan? Biar dia naik kapal dulu nih kata orang-orang imigrasi Tanjung Priok gitu kan. Ada mangsa nih katanya. Naik kapal barulah itu dendanya berapa, ya kan? Paling banyak 100 juta rupiah itu kalau ya 100 juta dari sini 5 tahun penjara. Setiap orang asing dengan sengaja menggunakan dokumen perjalanan, tetapi diketahui atau dipatuhi juga bahwa dokumen perjalanan itu palsu atau dipalsukan. Nah ini 500 juta. Itu kalau yang misalnya dia adalah bisa perjalanan, bisa turis, tapi dia naik ke atas kapal sebagai pekerja gitu. Pengecekan sebagai pekerja. Nah, dan ini adalah momen-momen yang paling enak orang imigrasi. Saya teman-teman paling enak itu jadi imigrasi. Jadi kalau jadi pelaut itu capek ya. Ini saya nggak jadi pelaut. Jadi pelaut itu sebenarnya tidak enak. Pelaut itu yang enak adalah sebenarnya pelaut. Ya kan? Pelaut, apalagi ketika kapal kena ombak, yang itu pasti sangat lelah.
Belum kalau kapal mogok tengah laut, ya kan? Orang sudah kita tidak tahu apa capeknya bekerja di atas kapal. Tahunya ketika kita turun selesai kontrak, seolah-olah kita ini membawa uang satu karung gitu kan, pinjam sono pinjam sini. Dan biasanya kalau pinjam sama pelaut itu ketika ditagih pura-pura lupa. Kau itu gaji besar, padahal kita mencari uangnya itu keringat itu sampai bobol-bobol loh, nah, dalam itu sampai penuh belepotan oli. Nah, makanya teman-teman sini sekarang harus menjadi pelaut yang smart. Handphone kita sudah smart, makanya kalian harus jadi smart. Jadi jangan handphone smart, tapi orangnya tetap masih tidak ada perubahan. Dengan adanya Hera sekarang ini, ya kan? Nah, kalian misalnya di Google apa itu berhubungan dengan undang-undang tahunnya Oke, mungkin itu aja hari ini kita diskusi tentang hukum maritim ya, dan Iya, Pak. profesionalitas pelaut. Jadi bahwa sekarang kalian Banjarmasin, Pak. tahu jawab sebagai seorang pelaut, hak-haknya, ya kan? Ketika bikin PKL dibaca benar-benar PKL itu biasanya kan PKL itu tanda tangan ketika orang ingin berangkat gitu kan, dan biasanya tidak sempat apa. Nah, daerah yang ini kalian bisa scan atau difoto ya, sehingga bisa menjadi pegangan kalian. Berarti di atas kapal pun ada PKL yang disaksikan, diwitness oleh Sabandar. Baca kalian di situ ada hak-hak dan kewajiban kalian sebagai seorang pelaut. Oke, mungkin itu aja dari saya. Ada yang mau tanyakan? Saya berharap tidak ada pertanyaan dan paham, karena saya juga Baik, Pak. di atas kapal, orang sudah menetap kapal. Saya ucapkan selamat bekerja, tetap semangat bagi seorang pelaut. Ingat, keluarga kalian menunggu di rumah. Ketika kita stand on naik ke atas kapal dengan senyum, dan kita juga berusaha ketika turun kita tersenyum untuk menghidupkan anak yang sedikit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi nanti dengan saya dengan waktu dan frekuensi semua mengenai hukum maritim. Terima kasih. Waalaikumsalam, Pak. Ya, sama-sama, Pak.